rampok aja uang negara ini kan. Jumat, 19 September 2025. Media sosial dihebohkan oleh ulah seorang pejabat publik, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Morido. Kader Partai PDI Perjuangan dengan masa jabatan periode 2024 hingga 2029. Di dalam video singkat, Wahyudin dengan bangga dan tawa lebar menyatakan dirinya sedang dalam perjalanan ke Makassar menggunakan uang negara. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan dengan kalimat provokatif dan sangat jujur, yaitu, "Kita rampok aja uang negara ini, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin." Kita simak videonya. Itu kan bukan kira-kira begini ya. Akan suara banyak. Kita ada mau video. Nanti kita main lagi. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugil langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 BNPOT. Selamat. Seperti biasa, setelah viral dengan sebuah kejujurannya yang penuh kontroversial, dengan gaya absurd bergandengan tangan, muncullah video klarifikasi yang tak sampai 24 jam. Isinya sama seperti yang lainnya, meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Dengan jurus lama, menonaktifkan kolom komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini, saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video klarifikasi Wahyudin bersama istrinya, Megawati Nusi. Kini publik menanti-nanti sanksi apa yang akan diberikan ketua partai kepadanya. Dan perlu diketahui, pada Maret tahun 2020 Wahyudin pernah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba bersama 2 anggota DPRD lainnya di Jakarta. Namun, salut buat Wahyudin. Dengan berani dan terang-terangan mengungkap sebuah kejujuran yang telah lama tidak rakyat dengar dari mulut anggota dewan. Yang ada malah berbagai kontroversi dari kebijakan hingga ulah yang bikin hati masyarakat membara. DPR ngulah lagi, bro. Bayangin, dalam semalam mereka ngebut bikin undang-undang yang kasih DPR wewenang mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian, sampai TNI. Lah, bukannya itu hak presiden? Sudah menjadi peraturan. Peraturan baru gitu. Peraturan revisi peraturan 2228 diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Lalu, apa kabar dengan Undang-Undang Perampasan Aset? Kita mulai pembahasan. Nah, terpenting sekarang ini publik harus tahu isinya. Itu yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Jadi meaningful partisipasi publik, pemaknaan daripada isinya dan sebagainya. Selama ini kan publik hanya mengetahui daripada judulnya gitu loh. Nah, nanti akan semakin terang dan jelas, dan kita tidak boleh tergesa-gesa juga dalam menyusun undang-undang. Belum lagi kasus lainnya, seperti tidak lolosnya calon hakim agung,
yang pernah memvonis tersangka dengan hukuman mati, hingga mendapat reaksi publik dengan petisi supaya Bapak Alimin dijadikan Hakim Agung. Pernah menjatuhkan hukuman mati. Benar. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Bikin puyeng nggak sih? Kan mereka sendiri yang bikin undang-undangnya. Giliran Pak Alimin melaksanakannya, malah dibilang wakil Tuhan. Tapi, kalau menurut netizen gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di fakta menarik lainnya. Terima kasih. DPR kita ini harusnya malu banget. Karena menurut Transparansi Internasional Indonesia, DPR itu adalah lembaga yang paling korup di negara ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud, tahun ini Indonesia ini anjlok indeks korupsinya. Angkanya sebelumnya sudah buruk ya, 38. Sekarang jadi 34. Kalau rapot angka 3 aja nggak naik kelas. Artinya ya kan, DPR sebagai lembaga yang paling berkontribusi terhadap penurunan daripada indeks korupsi tersebut. Kenapa? Karena ada banyak modus korupsi di DPR. Salah satunya dalam proses pembuatan undang-undang. Jadi, anggota DPR bisa saja menghilangkan atau menambahkan pasal dalam undang-undang yang sedang dirancang karena ada pesanan dan juga ada sesajen dari pihak tertentu. Selain itu, banyak sekali anggota DPR yang terlibat dalam konflik kepentingan atau konflik of interest. Mereka memiliki bisnis, mereka juga bersinggungan dengan mitra-mitra kerjanya, jadi ada abuse of power di situ. Mahfud MD mengaku sempat penasaran atas hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia itu. Karena itu kemudian ia memanggil sejumlah penegak hukum dan mendengarkan penilaian mereka. Ternyata temuan Transparansi Internasional Indonesia itu benar adanya. Temuan bahwa DPR adalah lembaga yang paling